إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Yang dikatakan kurban itu adalah menguji ketaatan kau kepada diri Tuhan. Yang dikatakan kurban itu menguji ketaatan kamu. Sama ada kau ini taat atau tidak. Kau mau nggak mengikuti perintah kesucian yang ada pada dirimu? Maksud kurban itu buang apa-apa nafsu kebinatanganmu, itu buang. Maksud yang dikatakan kurban itu kau sudah suci. Kurban itu dalam rukun haji kan terakhir. Itu kau sudah suci. Nah, bagaimana aplikasi memasukkan aplikasi ke dalam dirimu yang kau ini sudah suci? Itu maksud kurban. Maka buang semua keduniaan kau, buang semua kemaksiatannya, buang semua kebinatangan, buang semua kehewanan pada diri kamu. Itu yang dikatakan kurban. Korbankan jiwa dan ragamu, harta, jiwa, raga, tahta, semua itu korbankan. Maksudnya korbanku itu lepaskan, buang. Itu yang arti kurban, bukan membunuh hewan. Masa kurban sudah habis kau bunuh, kau makan pula lagi? Itu kurban. Itu cerita anak-anak. Assalamualaikum yang kemuliaan Tuan Guru. Ya, Muhammad Aminullah. Ya. Saya hendak coba bertanya tentang masalah kurban yang mulia. Ya. Sebagaimana yang kita ketahui, kurban ini kan adalah perintah dari Zat Yang Maha Suci yang disampaikan kepada adapun Nabi Ibrahim ini, seperti yang kita ketahui, dia sudah lama menunggu seorang putra. Dan setelah dia mendapat seorang putra, kemudian disuruh dikorbankan yang mulia. Hanya satu-satunya putra yang ada pada dirinya. Jadi saya ingin bertanya kepada yang mulia, apa makna hakiki diuji ketaatan atas diri yang ingin mensucikan diri yang mulia? Ya. Jadi sesiapa yang mau benar-benar suci itu, maka kesucian itu meminta pengorbanan. Pengorbanan itu mendapatkan kesucian. Kesucian itu meminta pengorbanan. Jadi diuji ketaatan daripada Nabi Ibrahim itu. Jadi kurban itu menguji ketaatan kesucian diri manusia itu. Sampai di sini paham? Paham yang mulia, paham. Kemudian kalau di syariat yang mulia, itu kan dengan cara penyembelihan dan itu dilaksanakan pada tanggal, kalau tidak salah tanggal 10, 11, 12 diadakannya penyembelihan. Ya, bukan untuk kaum bab kesucian aja, untuk semua kaum. Siap yang mulia, paham. Jadi bagi diri kita yang di risalah buat ilmu kesucian itu, pengorbanan ini dilakukan pada saat kapan yang mulia? Apa pada di bulan Zulhijjah itu juga? Sebelum masuk. Oh, begitu yang mulia, paham.
Dan adapun besarannya yang standar itu seperti apa yang telah disampaikan oleh Tuan Raja itu yang mulia ya. Itu berpulang lah. Iyalah mulia. Hanya itu aja yang ingin saya tanya. Itu kan melihat diri kita, melihat kepala. Kalau kita pikir-pikir perlu yang baik, yang bagus, laksanakan yang baik, yang bagus. Kalau yang terpikir sama saya yang mulia itu pada diri Nabi Ibrahim itu yang mulia. Padahal yang dia punya hanya satu-satu itu putranya yang mulia, kan begitu. Dan itu yang dia minta. Barang satu diminta, satu-satunya diminta. Bermakna kurban itu yang bagaimana? Kalau gambarannya seperti itu, kalau perumpamaannya seperti itu, satu-satunya yang ada, maksudnya itu, ya, pahamnya itu bagaimana korbannya? Betul dibutuhkan pengorbanan yang luar biasa yang mulia. Nah, jadi bagaimana orang berkorban dengan anak kambing itu? Bagi yang tidak memahami rasanya tidak akan sanggup melakukan yang mulia. Karena dia tidak mengerti, belum paham. Ayat itu. Iya. Itu jangan disalahkan. Sudut pandangnya itu, pandangannya atau kepahamannya dengan ayat itu sebegitulah. Yang penting kurban. Daripada enggak, kan lagi bagus anak kambing. Kalau boleh cucu kambing. Kambing yang barusan kan kambing namanya. Nah, kambing yang barusan itu apa namanya? Kambing itu bukan? Kambing juga yang mulia. Nah, itu. Jadi boleh murah dia, kan ikut kemampuan kan? Kalau yang dituntut dari sejarah kejadian itu bukan menurut kemampuan yang mulia. Iya, murid ini kan lebih banyak yang pandai daripada yang bodoh kan? Kan lebih banyak murid ini yang pandai dari yang bodoh. Nah, begitulah. Kalau yang bodoh, dia betul-betul dia tengok. Kalau yang pandai, yang penting bunyi kambing. Itu. Kalau bunyi kambing, itu bermakna, itulah selesai. Nanti pun, kalau dia dapat masuk surga, yang penting bunyi surga kan? Iya kan? Bukan surga yang mulia, bunyi aja yang mulia. Waktu dia melaksanakan kurban tuh, yang penting bunyi kambing. Iya. Surganya pun yang penting janji bunyi surga ya. Bunyi surga. Udah cukup sama dia tuh. Itu makanya kalau kaum awam ini yang penting makan kata dia kan. Yang penting makan yang penting makan. Tak payah dipilih, tak payah dipikirkan, tak payah guna akal. Yang penting yang penting makan yang mulia. Sesuai tadi tak? Yang penting bunyi kambing yang mulia. Penting bunyi surga. Yang penting bunyi itu kan. Apalah susah cari yang harus yang paling bagus sekali, yang paling betul, yang paling bagus betul yang kau pilih. Yang penting bunyi kambing sudahlah. Aku kan tak memaksa juga. Kecuali aku paksakan, itu mestilah kau cari yang bagus. Tapi kalau beli mobil kau tak mau pula kau anak kambing, anak mobil yang kau beli. Ya rata-rata kayak macam itulah yang mulia. Kalau beli mobil, wah, seri apa nih? Series apa nih yang X7? Kalau ada X10, X10. Mana kereta yang paling bagus sekali? Mana mobil yang paling bagus sekali, yang paling tinggi sekali lah, ya kan? Kalau kurban, itu kambing aja lah, itu kambing aja. Tidaklah begitu yang mulia. Nanti pun masuk surga pun bunyi surga yang mulia. Yang penting bunyi surga. Surganya surga yang di tepi neraka. Kalau orang bodoh dia tak macam itu. Kalau orang bodoh, paham. Katanya murid ini kan lebih banyak yang pandai daripada yang bodoh. Yang penting bunyi kambing yang mulia.
Kan sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan. Mana ada cerita mesti kambing dia macam ini, kambing dia macam ini. Kan tak. Itu. Ada lagi? Kemudian kalau boleh saya melanjut ke yang mulia untuk masalah paham setitis darah tadi yang mulia. Ya. Berarti kalau menurut pahaman saya setitis cahaya itulah yang akan menerangi secara terang benderang diri ini yang mulia. Setitik itu bukan bentuknya, bukan bentuk darah, tapi bentuknya sudah bentuk. Iya yang mulia. Setitik cahaya boleh menerangi dunia. Alhamdulillah mulia. Hanya mungkin pula dulu yang mulia. Terima kasih atas pemahaman yang mulia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh, udah dibagi tahu Kak Cip? Hal keadaan kurban ini dah dibagi tahu. Ada. Itu saya gunakan pendekatan yang dibimbing oleh yang mulia. Ya. Kalau udah dibagi tahap, yang dibagi paham, ya di situ nak kurban sudah kurban. Nah, kurban sudah kurban. Kurban sudah kurban. Jadi ada nak jadi kambing, dah kambing. Ada nak jadi kambing, kambing sudah kambing. Macam itu. Ya. Kalau dia ada bunyi mbe, sudah boleh. Kalau lain bunyinya tak boleh lah. Tak boleh. Janji bunyi kambing. Setengah kambing itu kan kambing. Ada jemaah yang bertanya juga. Ya. Dia kata dia kata kira per individu. Saya kata itulah dia. Waktu kalau kita kata tadi. Kongsi pun boleh juga, Cip. Bersama-sama. Saya kata. Boleh. Jadi, satu kambing itu buat 14 orang pun boleh juga. Sesuai kemampuan. Ya. Sebagai pemberi kabar. Ya. Jangan menyusahkan. Kita ini memudahkan. Ya. Jadi kalau memudahkan, maksudnya apa tuh? Memurahkan. Jadi sekali lagi, tolonglah. Jadi kau ni Cip, kau ni ketua ni jangan menyusahkan. Tolonglah memudahkan ni, memurahkan. Jadi jangan kau letak gambar kambing yang besar, kau letak gambar kambing. Ya. Kambing yang belum pandai jalan tu. Itu. Daripada tak ada, apa kata dia? Nasib aku ni nak kurban, kau tidak? Sekarang macam ni je. Ya. Mana kau nak? Dia tak buat, dia berbuat. Mahu berbuat. Daripada tak ada, langau kau. Langau. Mana kau nak? Dia orang berbuat ke tidak? Berbuat. Apalah jadinya? Apalah artinya bila kau letak ayah kambing? Lagi bagus kecil pun, baru beranak pun kambing tu. Janji dia orang buat. Itu kan yang penting. Itu berbalik tadi yang mulia sampaikan. Kalau yang pandai itu begitu tu. Kalau yang bodoh itu ke arah memanjang akal tu sebenarnya tu tadi. Kalau orang pandai ni akal dia panjang. Kau orang ni nak menyuruh aku ke? Nak menyuruh aku buat ke? Menyuruh aku ni tak buat. Betul tak? Ya, dia akan bertanya begitu. Kalau kau orang nak aku buat, kau bagilah aku yang mudah. Murah. Itu maksudnya. Mana ada yang mudah tu? Mahal. Itu susah. Setiap yang mahal tu mesti susah. Payah. Kurban ni, Cip. Hadiahnya surga, Cip. Bukan kipas angin. Kalau hadiahnya kipas angin, RM2 je kurban tu. Dapat gula-gula. Kurban ni hadiahnya, Cip. Ya. Gula-gula. Itulah
itulah tuh dia murah tuh. Jadi mudahkanlah ya, yang mulia. Mudahkanlah. Kau ni nak aku buat ke tidak? Macam mana orang boleh buat ni? Mudah lah, mudah, murah. Maksud mudah tu? Murah. Itu dia. Barang yang bagus ni murah dia. Yang high quality murah. Yang high quality ni mesti murah punya. Sebab dimudahkan. Saya tertarik mengenai kurban tadi yang mulai pertama. Ya. Terima kasih. Selama ini kan pikiran kita kurban itu kan jatuh pada awal Zulhijjah atau mau pelaksanaan begitu loh. Jadi lebih awal lebih bagus. Kalau di bulan Zulhijjah itu sudah jatuh kurban. Bulan Zulhijjah itu ya, starting point dia itu 10 saja. Game dia, last dia itu 10 Zulhijjah saja. Terus apa boleh dikatakan yang mulia? Artinya kan ini kan kurban itu kambing kibas ya yang mulia. Apakah boleh diartikan artinya? Dia masanya tuh 1 sampai 10 Zulhijjah. Bagaimana nak dibagikan? Macam mana cara nak dibagikan? Cukup masa kah kalau kau berkurban tu 10 Zulhijjah? Di situ nak dibagikan, di situ nak dibuat, di situ nak diserahkan, di situ nak macam mana tu? Kurang. Tidak cukup yang mulia. Itu. Paham. Terus kata-kata yang dilapangkan itu bagaimana yang mulia kalau dilapangkan? Maksud dimudahkan tuh, murahkanlah. Murahkanlah, bagilah yang murah. Ya. Jadi kalau cari kambing itu cari yang murah, begitu maksudnya. Supaya mudah dijalankan. Bukan yang anak itu ya, buat anak yang mulia. Iya, kalau yang anak kambing kan maksud. Jadi semuanya melaksanakan. Walaupun kambing kecil-kecil kan, tapi semuanya melaksanakan. Ya. Kalau yang kambing, ayah kambing tapi seseorang yang laksanakan. Iya, yang mulia. Itu. Terus tadi bahasanya halus itu, yang mulia. Ya. Artinya di kepikiran ini banyak yang pandai ketimbang yang mantik itu yang mulia kalau menurut saya. Iya, sebab murid aku ini kan lebih banyak yang pandai daripada yang bodoh. Jadi kita mudahkanlah. Terus yang mulia, maksud kita apakah kambing itu artinya sifat-sifat kambing yang pada diri ini yang mulia, maksud apa boleh berkenan begitu? Apa sifat kambing istilahnya kan makan, tidur, ya beranak berak begitu yang mulia. Itu yang dikorbankan itu maksudnya. Yang lebih dalam lagi, lebih hakiki lagi. Tidak boleh diisbatkan ke diri. Adapun isbat ke diri itu jangan diisbatkan kambing itu ke diri. Ya, terima kasih yang mulia penjelasan cerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama diucapkan. Tapi kan yang ditanya tuh sih. Ya. Yang ditanyanya itu sejauh mana makna kurban itu? Ya. Sehingga mesti dilaksanakan tuh. Ya. Digambarkannya, dipahamkannya. Anak satu-satunya, bukan 2 anak Nabi Ibrahim. Itulah. Itu kan bermakna mudah tuh kan. Bagi aja sebutir aja pun boleh buat lagi. Itu kan bermakna mudah. Itu bagi yang pandai lah ya. Itu yang pandai itu, itulah dia. Itu mudah. Satu-satunya anak itu pula yang diminta, itu pula yang diminta. Kan bermakna mudah. Kalau orang nak jual rumah, kan nak jual kereta, masukkan ke mudah. Semua lekas, semuanya boleh pantas semua. Mudah, murah. Sebenarnya dengan adanya ayat itu tidaklah lebih berat. Ya. Tidaklah lebih berat seorang nabi ya, melainkan khuswatun hasanah, melainkan petunjuk aja. Nabi ini tunjuk aja. Maksudnya aku ni nabi lagi diuji.
Apakah lagi kau orang? Aku Nabi, aku diminta kurban. Itu sebenarnya isinya. Ya, mencepati. Aku lagi diuji. Bukan aku ni Nabi, aku tak diuji. Aku Nabi, aku diuji. Itu maksud ayat itu. Ya, ke situ. Itulah kau orang, bukan Nabi. Jadi, sudahlah anak kambing. Sekali lagi meminta kepada panjang akal, lebar fikiran. Assalamualaikum Tuan Rasak. Minullah Muhammad Aminullah. Waalaikumsalam. Terus saja kepada yang mulia. Ya? Assalamualaikum Tuan Guru. Ahmad Minullah Muhammad Aminullah akhirat. Tentang kurban ini yang mulia. Wah, ini kau manusia kau ni. Berarti kau betul-betul ya. Tertarik kau dengan pembahasan kurban tadi ya? Iya mulia. Oh. Artinya bagus. tentang kurban, tentang kurban ini. Ketika Nabi Ibrahim berkorban, digantikan dengan ibas dari surga. Maksudnya, apabila ketaatan kau sudah diuji, hadiahnya tadi dah aku cakap tadi kan? Kau dengar tak tadi yang aku cakap tadi? Dengar hadiahnya surga. Hadiahnya bukan kipas angin. Ya. Itu makanya murah. Hadiahnya surga. Gantinya tuh dari surga. Apa makna surga? Kesusahan kah? Bukan yang dia. Ya Allah ya Rabbi. Kalau tahu kau dari surga penggantinya, kalau kau paham makna ayat nih, penggantinya dari surga. Subhanallah. Terpaksa aku buka juga di situ. Itulah surga. Tapi kalau aku buka pun nanti anak kambing juga yang nampak. Assalamualaikum Tuan Razak. Ya, waalaikumsalam. Alhamdulillah ini Abah Guru ini, alhamdulillah ini apa namanya, semakin yang kepahaman yang saya tangkap ini semakin besar pengorbananmu. Dikala kamu susah berupaya untuk melaksanakan apa-apa yang dikalamkan oleh Abah Guru itu berarti itu semakin apa itu berusaha lah, karena seorang nabi saja wajib, apalagi kita ini istilahnya semakin besar pengorbanan semakin besar juga peluang untuk bisa mendapatkan kesucian itu. Tengok Cip. Iya yang mulia. Saya juga. Ini orang nih. Ya Allah. Aku ingat budak ni bodoh punya pandai. Tadi kau. Ya Allah. Itu sudah dapat bimbingan tu yang mulia. Status silap aku nih Cip. Aku ingat budak ni lembab. Rupanya cantik pula kepahaman. Itu dia. Iya. Terus terang Pak Guru, setahun yang lalu itu apa? Ketika aku mengenal bab kesucian ini, tiba-tiba dalam ibadah itu aku meneteskan air mata, tapi nggak tahu apa dari dalam. Itu hidayah, itu hidayah. Iya bah. Apa? Itu hidayah itu ya. Menetes nggak tahu sebabnya apa, gimana, tapi selalu saya ikuti-ikuti. Pernah Abah Guru aku masuk di apa NM Radio pada waktu itu, kemudian diarahkan sama Bang Arif. Ya, kita mengikuti terus. Coba masuk di Adam. Pas aku masuk di Adam, ketika itu ada salah satu jamaah yang bertanya, apakah sudah paham kaidah-kaidah di bab kesucian ini? Apakah sudah melaksanakan? Pada waktu itu untuk menghargai, makanya saya keluar karena saya apa namanya menganggap diri saya belum melaksanakan apa, walaupun saya sudah ketahui, tapi pada waktu itu saya belum melaksanakan apa. Makanya saya keluar, kemudian saya bertanya sama Bang Arif, menanyakan pada waktu itu karena saya belum sempat datang, makanya saya upayakan orang tua yang datang ke gua itu Hamzah dengan yang ibu itu yang pada 1 tahun yang lalu. Habis itulah sudah saya ikuti terus YouTube. Ya beginilah Abah, sampai saya ikuti tiap malam berusaha. Makanya saya dapat kubilang sebenarnya yang dituntut ini Adam ini penyata itu, apabila Adam ini sempurna, apabila nyata afalnya perbuatannya, istilahnya akhirnya itu mestinya itu istiqamahnya perbuatannya itu Abah. Jadi semakin besar perbuatannya pula. Bagus pula kepahaman kau itu. Itulah memang dia. Ini anak ini dia mau 2,5 lah mau dia. 2,5 baru dia cantik itu. Oh iya kah? Oh dia time macam ini baru terbuka otak dia. Tadi ku tengok
Macam lalu dia cakap. Awal dia belum panas, enjin belum panas. Oh, enjin panas. Enjin diesel lah. Diesel. Bicara, Bah. Oh, gitu. Tidak salah nanti ya salah intinya kan yang dituntut ini Abah istiqamahnya bagaimana supaya karena di situ keputusan turun apabila kita sudah istiqamah, apabila tidak istiqamah istilahnya tidak bisa nyata kesaksian itu karena yang diminta kesucian. Iya, betul itu. Baik. Diri batin itu nyatanya perbuatannya batin itu pada hati, pikiran dan rasa sehingga dia nyata pada zahir, pada pendengaran, penglihatan. Siap, Bah. Kau ada laksanakan zakat enggak? Sudah, Bah. Oh, betul lah, Cip. Iya. Iya yang mulia, betul. Betul lah. Orang yang sudah melaksanakan itu terbuka dia. Kalau selagi dia tak tunaikan, mampu tak akan terbuka. Itulah yang kerap disampaikan saya kata. Bila kita laksanakan, kita membina. Tak heran pun aku je. Iya. Orang yang sudah tunaikan tu memang terbuka, pahamnya. 2,5 dia buka. tapi buka dia time macam ini baru terbuka. Gurau ya, saudara Amit. Iya, Tuhan. Iya, Bah. Kau marah kau ya? Orang Sulawesi, Bah. Sulawesi Selatan aku, Bah. Cuma Sulawesi di mana ke Sulawesi? Aku tuh tinggalnya, Bah, sebenarnya aslinya di Siwa, cuman rumah di Unaha. Siwa? Iya, Bah, cuma rumah sekarang orang tua 2007 pindah ke Unaha. Siwa itu mau pergi ke Luwu sana itu. Iya, Bah, dekat dari Palopo, Bah. Jauh lagi Palopo. Iya, sekitar saja. Bilopa dulu, Luwu dulu. Cuma pekerjaan di Kalimantan, Abah, di Batu Bajang. Iya. Baik-baik kamu ya, belajar yang bagus ya. Waktu acaranya di Palembang, saya karena kan saya terikat dengan pekerjaan, jadi saya berusaha terus dan betul-betul di bab kesucian ini memang rintangannya banyak, tapi yang saya yakini, Abah, intinya yang diminta ini perbuatan, tidak akan bisa nyata kesaksian itu kalau tidak nyata perbuatannya, karena perbuatan itulah yang menjelaskan. Makanya ketika kita berkalam itulah makanya jatuhnya hukum. Makanya aku tuh yang ku pegang itu, Abah, takut betul aku berkalam, karena takut ketika aku berkalam apabila aku tidak laksanakan maka dosa, Abah. Makanya hukumnya jatuh. Iya. Nah, kalau itu kamu harus sering ini ya, sering belajar. Kamu jangan harus masuk FCC kau biar kau dapat bimbingan kau. Iya, Pak. Jangan kau main-main, kau belajar. Kau orang Sulawesi sudah biasa itu, kasar itu, tidak ada apa-apa itu. Tidak mati kau. Toh? Iya, Pak. Sudah biasa kau dimarah-marah, toh? Biasa, Pak. Enggak, pokoknya enggak kupikirkan lagi, pokoknya bagaimana caranya, apa yang dikalamkan Abah, berusaha untuk aku laksanakan, tidak memikir buang itu hati kecil kau itu, buang itu, melaju kau buang, kau laki-laki, kau Sulawesi kau. Siapa? Biasa itu. Sama siapa kita tinggal di Kalimantan? Sendiri, Abah karena orang tua di Kendari. Masih di ini kan? Oh, Kendari. Ya, kebetulan kemarin Bang Arif sudah sempat ke rumah ketemu dengan bapak dengan ibu. Iya. Pak Bode itu. Ya, baik-baik kau ya, baik-baik kau belajar kau yang betul. Siap, Abah. Kita belajar, ya, biar cepat kau tahu, biar cepat kau paham, toh? Siap, Pak. Ya. Sir, apa lagi Sir? Kamu hadiahnya yang bagus atau hadiahnya yang buruk? Yang kibas dari surga, Guru. Itu dari dulu kan pernah diajak berkurban, Guru. Teman-teman dulu waktu di Kendari sebelum di bab kesucian. Tapi saya tidak mau kurban. Kenapa? Karena itu ayatnya kan digantikan kibas dari surga. Ya. Di situ saya tidak mau berkurban karena tidak jelas. Itu waktu sekarang kau sudah jelas toh? Nah, sekarang Guru sudah penjelasan. Oh. Kalau kau dengar penjelasanku, kau buka hatimu, kau buka pikiranmu, sebenarnya kau manusia, kau pasti paham yang kusampaikan ini. Nabi itu mendapat perintah mengorbankan jiwanya, mengorbankan nyawanya untuk diuji ketaatannya.
Sehingga kau sebagai rasul, kau sebagai nabi, kau sebagai penyampai risalahku ini, kau pun diuji juga. Iya. Itu. Apabila kau taat dengan pengujianku, apabila kau lulus dengan pengujianku, maka penggantinya daripada surga. Itulah gambaran digantikan kibas daripada surga. Tapi kaum awam nih diperintahkan membunuh kibas, menyembelih kibas. Itu kibas yang dikurbankan, bukan kau yang berkorban kalau begitu. Paham kan? Iya paham. Makanya dulu nggak mau saya kalau kambing dipotong, Guru, atau sapi dipotong, nggak mau saya karena waktu dulu saya itu masih ibaratnya masih kotor. Iya. Saya lihat sapi di kotor itu dipotong, nggak tegas saya. Jangan ya, jangan kau lakukan itu ya, nggak boleh. Iya. Kita kaum awas kaum bersucian tidak boleh membunuh karena tidak boleh menghidupkan. Jadi sungguh besar ganjarannya, sungguh besar balasannya bagi sesiapa yang berkurban itu. Sehingga penggantinya itu satu kehidupan, ya, satu nyawa, ya. Maksud kambing itu kan bernyawa. Iya. Dibawa nyawa daripada surga, satu kehidupan yang indah, yang bagus. Jadi sesiapa yang mau berkorban itu mendapatkan ketenangan jiwa bagaikan di surga, tak ada tolak bandingnya. Itu maksudnya. Itu makanya kalau orang sudah paham, tak akan pernah dia mau meninggalkan kurban itu. Ditunggu-tunggunya masanya. Bahkan ada yang berdoa, ya Allah, sampaikan usiaku sehingga aku boleh melaksanakan kurban. Pentingnya kurban itu bagi diri. Paham kau? Paham, Guru, paham. Itu. Sehingga kau tidak akan pernah mati, tahu tak? Apabila laksanakan kurban ini, kau tidak akan dibunuh, kau tidak akan dimatikan, kau tidak akan pernah binasa, karena dibawakan satu nyawa lagi dari surga. Dari surga itu makanya Nabi itu semua selamat karena dibawakan penggantinya dari surga. Dari surga. Kalau kau paham. Jadi orang yang berani berkorban, sungguh-sungguh berkorban, tidak pernah binasa, tidak pernah kecewa, tidak pernah susah, tidak pernah miskin, selamat sampai di tujuan. Itu. Alhamdulillah, barakallah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إن الله يحب التوابين